Jadi para ulama menjelaskan tentang syafaat Nabi ini di hari kiamat itu macam-macam jenis syafaatnya. Ada syafaat yang pertama, syafaat Nabi kepada kita adalah li ta'jilil hisab, untuk disegerakan hisab. Ini syafaat Nabi kita. Syafaat Nabi kepada kita sehingga kita disegerakan untuk dihisab, untuk diperhitungkan. Umat-umat lain yang terdahulu pada kita itu terdudi. Satu. Kemudian yang kedua, jenis syafaat itu idkhalu qaumin min ummati al-jannah bighairi hisab. Memasukkan umatnya ke dalam surga tanpa dihisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada manusia yang minta syafaat di padang mahsyar. Ujar Nabi Ibrahim, pergilah kalian wahai manusia kepada selainku, karena aku malu memberikan syafaat kepada kalian. Pergilah kalian kepada Musa, barangkali Nabi Musa bisa memberikan syafaat. Fayatuna Musa fayakulun ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi ala nas isfa' lana ila rabbika ama tara ila ma nahnu fi. Maka manusia pun di padang mahsyar mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Dan manusia itu berkata, wahai Nabi Musa, engkau Rasul Allah. Allah mengutamakan engkau dengan kerasulannya, dan Allah mengutamakan engkau daripada manusia, bahwa engkau bisa mendengar langsung kalamnya. Maka berikanlah kami syafaat kepada Tuhan engkau. Adakah engkau wahai Musa tidak melihat kepada keadaan kami sekarang ini dalam keadaan huru hara di padang mahsyar itu? Fayaqul, maka Nabi Musa menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdaba ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Tuhan hari ini marah yang tidak marah seperti itu sebelumnya dan tidak marah seperti itu sesudahnya. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha, dan aku telah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan membunuhnya, maka aku pun tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Nah, Musa ini di dalam dunia merasa bersalah karena beliau pernah membunuh seseorang. Padahal belum ada perintah Allah untuk membunuh orang kafir waktu itu. Waktu Nabi Musa masuk ke kota, di situ ada dua orang laki-laki berkelahi. Satu Banu Israel, pengikut Nabi Musa. Satu orang Kibti, pengikut Fir'aun. Nah, berkelahi berdua nih. Nah, melihat di situ ada Musa,
orang Bani Israel ini minta tolong kepada Musa, wahai Musa tolong aku. Lalu Nabi Musa memukul orang Kibti tadi dengan pukulan biasa. Ternyata pukulan itu mematikan orang Kibti tadi. Nah, Nabi Musa merasa bersalah karena belum ada perintah Allah untuk membunuh orang kafir. Nah, oleh karena beliau merasa bersalah itu, beliau malu kepada Allah, minta syafaat agar bisa diberikan kepada manusia. Nafsi, 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 ujar Musa. Diriku, diriku, diriku. Artinya aku kada bisa memberi syafaat kepada kalian. Karena aku pun pernah merasa bersalah kepada Allah. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kepada Isa. Barangkali Isa bisa memberi syafaat kepada kalian. Fayatuna Isa, manusia pun datang kepada Nabi Isa. Fayakulun, manusia berkata, ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa kallamtan nasa fil mahdi isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Ujar manusia, wahai Isa, engkau adalah Rasul Allah. Engkau adalah kalimat Allah yang dilontarkan kepada Maryam dan engkau roh dari Allah. Engkau berbicara kepada manusia dalam keadaan bayi. Dengan keistimewaan itu, mintakan syafaat kami kepada Allah. Adakah engkau tidak melihat, wahai Isa, kepada keadaan kami sekarang ini? Sudah beberapa tahun di padang mahsyar dalam keadaan huru hara, panas yang kada bisa dibayangkan. Fayaqulu Isa, Nabi Isa berkata, inna rabbi kad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdaba ba'dahu mithlah. Ujar Nabi Isa, bahwasanya Tuhan sungguh marah pada hari ini. Marah yang tidak pernah marah sebelumnya seperti ini, dan tidak pernah marah Allah seperti ini sesudah hari ini. Walam yazkur dzamba, dan Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan beliau. Nafsi, 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 idhabu ila ghairi. Artinya jar Nabi Isa, aku kada bisa memberi syafaat. Aku mengurus diriku sendiri, nafsi, nafsi, nafsi. Tapi Nabi Isa kada menyebutkan kesalahan. Kan Nabi Nuh, Nabi Adam menyebutkan kesalahannya, kada kau memberi syafaat karena dalam surga pernah melanggar aturan Allah. Nabi Nuh kada bisa memberi syafaat karena beliau merasa melanggar aturan Allah tentang cara berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim kada bisa memberi syafaat karena beliau merasa pernah berdusta 3 kali dalam hidup beliau. Nabi Musa kada bisa memberi syafaat karena beliau merasa bersalah membunuh orang kafir yang belum diperintah Allah membunuhnya. Nabi Isa kada bisa memberi syafaat dan beliau kada menyebutkan kesalahan. Memang Nabi Isa kada pernah salah kepada Allah. Nah, kecuali Nabi Isa ini merasa malu minta syafaat kepada Allah sebab beliau itu dijadikan oleh sebagian manusia Tuhan di muka bumi. Nah, dan itu bukan kesalahan Nabi Isa. Ini manusia-manusia menganggap Isa itu anak Allah. Orang Nasrani, orang Kristen menganggap Isa itu anak Allah. Dan Isa merasa malu dengan itu. Isa merasa malu dengan itu. Andai kata Isa masih hidup waktu itu, Isa akan mengatakan bahwa aku bukan anak Allah, aku Rasulullah. Tapi Isa sudah diangkat Allah. Nah, jadi Isa karena demikian merasa malu kepada Allah, dikatakan anak Allah.
Nah, oleh karena itu beliau kada bisa juga memberikan syafaat kepada manusia yang sangat mengalami duka cita huru hara di padang mahsyar itu. Lalu ujar Nabi Isa, idhabu ila ghairi, pergilah kalian wahai manusia kepada selainku. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, maka manusia pun datang kepadaku, ujar Nabi kita. Datang kepada Nabi kita. Fayaqulun ya Muhammadu anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Muhammad, engkau Rasul Allah, engkau penutup para nabi, engkau sudah dijamin Allah ampunan terhadap kesalahan yang lalu dan kemudian. Berikan syafaat kami kepada Tuhan. Adakah engkau tidak melihat kepada keadaan kami sekarang ini? Fa'antaliku, maka aku pun berjalan, ujar Nabi. Fa'ati tahtal aras, maka aku datang di bawah aras Allah. Fa'aqa'u sajida li rabbi, maka aku tersungkur sujud bagi Tuhan di bawah aras Allah itu. Summa yabtahullahu alayya min mahamidihi wa husni sana alai syai'an lam yabtahu ala ahadin qabli. Dalam sujud itu Allah membukakan atasku kalimat pujian-pujian yang bagus atas Allah yang tidak pernah Allah bukakan atas seseorang sebelum aku. Nah, jadi di bawah aras itu Nabi sujud, diilhamkan Allah, dilontarkan Allah ke dalam hati Nabi kalimat-kalimat pujian. Lalu beliau ucapkan kalimat-kalimat itu. Yang kalimat-kalimat itu belum pernah ada diberikan Allah kepada orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian sesudah Nabi kita. Nah, sesudah Nabi kita memuji Allah dengan pujian yang sangat bagus, summa yuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tusaffa. Wahai Muhammad, angkat kepala engkau, mintalah, engkau akan diberi. Berikan syafaat, niscaya syafaat engkau diterima. Fa'arfa'u ra'si, maka aku angkat kepalaku, ujar Nabi. Fa'akul, aku mengata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku wahai Tuhan, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisab alaihim min al-babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan dari umat engkau orang yang tidak ada hisab atas mereka dari pintu kanan dari pintu-pintu surga. Wa hum syuraka'un nas bima siwa dzalik minal abwab, dan mereka itu bersekutu dengan manusia pada selain pintu itu. Summa qala, kemudian bersabda Nabi, walladzi nafsi biyadih, innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkata wa Hajar au kama baina Makkata wa Busra. Sesuatu antara dua tiang pintu dari tiang-tiang pintu surga itu luasnya seperti antara Makkah dan Hajar atau antara Makkah dan Busra. Busra itu satu daerah yang dekat dengan Palestina.
Jadi pintu surga itu, satu pintu surga itu luasnya mulai Mekah sampai ke Palestina. Nah disitulah masuk ke dalam surga umat Nabi Muhammad SAW yang mana mereka itu tanpa dihisap oleh Allah. Waruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudha'u lil anbiya manabiru min nur yajlisuna 'alaiha wa yabqa minbari la ajlisu 'alaihi aw qala aq'udu 'alaihi qa'iman baina yaday rabbi makhafata ay yub'asa bi ilal jannah wa tabqa ummati ba'di fa aqul ya rabbi ummati ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diletakkan bagi nabi-nabi itu mimbar dari cahaya. Mereka duduk di atas mimbar itu. Jadi di padang mahsyar, manusia yang dalam keadaan huru-hara itu nabi-nabi disediakan mimbar dari cahaya dan mereka duduk di mimbar itu. Dan tinggallah mimbarku, aku tidak duduk di mimbar itu, ujar nabi kita. Nabi kita kada duduk di mimbar itu. Nabi-nabi lain semuaan dudukan di mimbar itu. Beliau berdiri di hadapan Allah karena beliau takut bahwa beliau disuruh masuk ke surga dan tertinggal umat di belakang beliau. Nabi khawatir kalau sedang disuruh ke surga, umat di belakang kada ada lagi yang mengurusinya, yang memberi syafaatnya. Beliau berkata di hadapan Allah, wahai Tuhanku, ummati umat. Fayaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, ya Muhammad, ma turidu an asna'a bi ummatik. Wahai Muhammad, apa yang kau ingini bahwa aku perbuat dengan umat engkau? Ajar Tuhan, engkau hendak apa garang aku perbuat untuk umat engkau itu? Fa'akul, aku menjawab, ujar Nabi, ya Rab, ajil hisabahum. Segerakan hisab mereka. Segerakan hisab mereka. Ini kan di padang mahsyar itu masing-masing orang ini belum tahu nasib. Semuaan dalam keadaan terkatung-katung ke surga atau ke neraka. Belum ada hisab, belum ada pengadilan. Nah, ribuan tahun dalam keadaan itu. Jadi manusia ini kebingungan. Mana sudah huru-hara. Jadi permintaan Nabi kepada Allah, segerakan umat beliau untuk dihisab, untuk diproses. Fayud'a bihim fayuhasabun, maka dipanggillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka dihisab, mereka diproses. Faminhum may yadkhulul jannata bi rahmatih, ada umat Nabi Muhammad yang masuk surga dengan rahmat Allah. Wa minhum may yadkhulul jannata bi syafaati, ada umat lagi yang masuk surga dengan syafaatku. Pama azalu asfa'u, senantiasa aku memberi syafaat hatta u'tasika kan birijalin, sehingga aku didatangkan dengan kitab, dengan buku, dengan orang-orang qad bu'isa bihim ilan nar, yang diutus masuk neraka. Hatta inna malikan khazinan nar, sehingga malaikat Malik penjaga neraka yaqul berkata, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika bi ummatika min niqmah. Tidak engkau tinggalkan bagi kemarahan Tuhan engkau pada umat engkau daripada siksa. Artinya Nabi Muhammad diserahkan buku yang isinya itu daftar orang-orang yang masuk neraka. Diberi syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka kada jadi masuk ke dalam api neraka.
Jadi para ulama menjelaskan tentang syafaat Nabi ini di hari kiamat itu macam-macam jenis syafaatnya. Ada syafaat yang pertama, syafaat Nabi kepada kita adalah li ta'jilil hisab, untuk disegerakan hisab. Ini syafaat Nabi kita. Syafaat Nabi kepada kita sehingga kita disegerakan untuk dihisab, untuk diperhitungkan. Umat-umat lain yang terdahulu pada kita itu terdudi. Satu. Kemudian yang kedua, jenis syafaat itu idkhalu qaumin min ummati al-jannah bighairi hisab. Memasukkan umatnya ke dalam surga tanpa dihisab. Nah, ada umat Nabi yang mestinya dihisab, yang mestinya disidang. Tapi berkat syafaat Nabi, ini orang kada dihisab, langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada orang-orang umat Nabi yang mestinya dihisab, tapi mereka ini kada jadi dihisab, langsung dibawa ke surga. Nah, ada sebagian umat yang dapat syafaat itu, kada semuaan umat Nabi kita. Artinya ada sebagian umat Nabi yang sidin beri syafaat sehingga masuk surga tanpa dihisab. Mungkin orang ini ada kelebihan apa amaliyahnya, ada keistimewaan apa ibadahnya, ada keistimewaan apa kecintaannya kepada Nabi, sehingga mestinya dihisab. Orang-orang ini kada dihisab langsung masuk surga. Yang ketiga, menyelamatkan umatnya dari neraka sesudah hisab. Nah, orang ini sudah dihisab, sudah disidang, sudah ditimbang, orang ini kalah, artinya mesti masuk neraka. Ini umat Nabi nih. Sebagian umat Nabi kita ada yang dihisab, ditimbang, diproses, ternyata banyak jahatnya, mestinya ke neraka. Tapi karena syafaat Nabi, kada jadi masuk neraka. Nah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada juga sebagian umat Nabi yang mendapat syafaat itu. Ada yang keempat, nah, syafaat Nabi kepada umat beliau yang sudah masuk ke neraka. Ini sudah melalui hisab, sudah melalui mizan, sudah masuk neraka. Tapi beliau tolong, beliau angkat dari neraka. Nah, ada juga umat sidin yang dapat syafaat itu. Nah, ada juga lagi syafaat Nabi ini berupa ziyadatul darajah fil jannah. Mestinya orang ini masuk surga, surga yang di bawah, bukan surga Firdaus. Tapi karena syafaat Nabi, orang ini diangkat ke surga Firdaus. Nah, jadi ada 5 macam. Nah, di sini syafaat yang diberikan Allah kepada Nabi untuk umat sidin. Walhasil setiap orang itu mati dalam keadaan Islam, orang itu mati dalam keadaan Islam, orang itu pasti dapat syafaat. Asal kita mati dalam keadaan Islam, kita dapat syafaat. Cuma syafaat mana antara 5? Nah, itu kada tahu. Syafaat yang pertama nang hibat, nang mestinya dihisab, kada perlu hisab, surga langsung. Nah, syafaat nang kedua dihisab, ditimbang, kalah, dapat syafaat, surga, kada jadi ke neraka. Nah, syafaat nang ketiga ini sudah masuk neraka beberapa tahun, diangkat. Pokoknya bila orang itu umat Nabi kita mati dalam keadaan Islam, itu dapat syafaat Nabi. Cuma nang mana antara itu syafaatnya tadi. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan dalam banyak hadisnya kepada kita cara-cara untuk lebih berharap agar dapat syafaat itu. Antara lain beliau menyebutkan man zara qabri wajabat lahu syafaati.
Ujar Nabi, siapa yang ziarah kuburku, nah siapa yang ziarah ke kuburku, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku. Orang yang ziarah ke kubur Nabi itu pasti akan dapat syafaatku. Cuma syafaat mana antara tadi, wallahu alam, udah tahu. Ada lagi hadis Nabi, man shalla alayya hina yumsi wa hina yusbihu wa hina yumsi ashra adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Ada lagi Nabi bersabda, siapa yang membaca salawat 10 kali pagi, 10 kali petang, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka orang itu akan dapat syafaatku di akhirat, di hari kiamat. Nah, artinya makin banyak kita memperbuat hal-hal yang mendatangkan syafaat Nabi, maka kita semakin berharap dapat syafaat Nabi yang nomor 1, yang mana kita mestinya dihisab, kita masuk surga tanpa dihisab. Nah itu, jadi kita jangan hanya mengharap syafaat Nabi yang sudah ke neraka hanya dibangkit, jangan mengharap syafaat itu. Yang kita harapnya syafaat yang mestinya kita disidang, dihisab, tapi syafaat Nabi kita langsung kada jadi dihisab. Nah jadi pertama kita perbanyak ibadah kita perbanyak hal-hal yang berkaitan dengan syafaat Nabi. Antaranya tadi apa? Nah, ziarah kubur itu pasti dapat syafaat. Orang yang membaca salawat 10 pagi, 10 petang hari, itu dia akan dapat syafaatku. Jadi para ulama-ulama dahulu ada menyusun salawat yang 10 nih, yang bagus dibaca pagi, sore. Ya, salawat yang kita amalkan di sini hari-hari ini. Nah, mbah subuh, mbah maghrib itu. Nah, itu salawat yang disusun oleh ulama 10 pagi, 10 petang hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi ma waqa'a zilluhu ala al-ardi qad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi ma zahara bawluhu ala al-ardi qad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi lam yaqa' alaihi dzubabu qad. Nah itu ada 10 macam tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi lam yahtalim qad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina alladzi lam yatasa'ab qad. Nah, sampai di akhirnya itu alladzi kana idza jalasa ma qaumin kanat aktafu a'la minhum. Nah, itu salawat 10. Nah, itu khusus diamalkan pagi dan sore. Itu disusun oleh ulama, bukan dari Nabi, ada. Disusun oleh para ulama supaya memudahkan kita membaca salawat 10-10. Nah itu cara yang minimal untuk mendapatkan syafaat Nabi. Artinya makin banyak kita salawat, makin banyak salawat, makin berpeluang mendapat syafaat dari Nabi kita. Nah, hadis Nabi lagi, man sana'a ma'rufan, man sana'a ila ahadin min ahli baitihi yadan kafa'tuhu alaiha yaumal qiyamah. Barang siapa berbuat baik kepada salah seorang keluargaku, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada salah seorang keluargaku, kafa'tuhu alaiha yaumal qiyamah, maka akan aku balas dia pada hari kiamat. Artinya akan aku beri syafaat dia pada hari kiamat. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashfa'u li ummati hatta yunadiya Rabbi tabarak wa ta'ala fayaqul aqad radita ya Muhammad fa aqul ay Rabbi qad raditu. Beliau bersabda, aku beri syafaat umatku sehingga Allah berseru kepadaku, apakah sudah cukup wahai Muhammad? Apakah sudah cukup wahai Muhammad? Maka aku jawab, ay Rabbi, wahai Tuhanku, qad raditu, aku sungguh ridha, aku sungguh merasa cukup dengan syafaat itu. Artinya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
khuyyirtu baina syafa'ati aw yadkhulu nisfu ummati al-jannah. Abdullah bin Umar berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku dipilih, aku diberi pilihan antara syafaat aw yadkhulu nisfu ummati al-jannah, atau separuh umatku masuk surga. Nah, Nabi diberi Allah pilihan. Artinya, wahai Muhammad, nih pilih mana antara dua. Engkau aku beri hak untuk menolong umat engkau, atau kujadikan umat engkau itu separuh ahli surga. Artinya Nabi kita akan dapat syafaat, cuma separuh umat Nabi ini pasti ke surga. Misalnya umat Nabi 10 miliar, 5 miliar pasti ke surga, 5 miliar ke neraka. Atau umat Nabi ini kada ditentukan berapa nang ke surga, berapa nang ke neraka, tapi Nabi diberi hak untuk menolong. Nah, lalu ujar Nabi, bakhtartus syafa'ah, aku memilih syafaat. Aku memilih syafaat. Dengan syafaat itu beliau bisa macam-macam tadi. Nah, orang mestinya dihisab menjadi kada dihisab. Orang yang mestinya kalah timbangan jadi ke surga. Orang yang sudah ke neraka diangkat jadi ke surga. Dengan syafaat. Nah, jakanya si ambil nang separuh ke surga, separuh ke neraka, ya habis kada ada syafaat lagi. Tapi beliau memilih bakhtartus syafa'ah, aku memilih syafaat li'annaha a'ammu wa akfa, bahwa syafaat itu lebih umum dan lebih mencukupi, ujar Nabi kita. Amma innaha laysat lil mu'mininal mutaqaddimin ay salafis salih. Ujar Nabi, ketahuilah bahwa syafaat itu bukan untuk orang-orang beriman dahulu, salafis salih. Nah, syafaat itu jadi Nabi bukan untuk bubuhan sahabat, bubuhan keluarga aku, itu kada perlu syafaatnya, sudah ke surgaan. Jadi syafaatku ini jadi Nabi bukan untuk orang-orang salafis salihin, bukan orang-orang sahabat, orang-orang yang aulia, tabi'in, segala macam, bukan itu. Walakinnaha, tetapi syafaatku itu, ujar Nabi, lil muznibin, bagi orang-orang yang berdosa. Nah, makanya tadi ada orang yang masuk surga, ajar Nabi tadi kan? Nah, ajar Nabi tadi apa? Ada orang yang masuk surga birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ini keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, para sahabat, para ulama salafus salih, ini masuk surga birahmatillah. Nah, kemudian lagi jar Nabi, ada orang-orang yang masuk surga itu wa minhum may yadkhulul jannah bi syafaati. Ada juga orang masuk surga itu dengan syafaatku. Nah, orang yang masuk surga dengan syafaat Nabi ini siapa? Muznibin, orang-orang yang banyak dosa. Al-khatta'in, nang banyak-banyak salah. Al-mutalawwisin, nang bercelumur dengan maksiat. Nah, itulah syafaat Nabi ini. Yang mestinya kan neraka matinya, diberi syafaat oleh Nabi jadi ke surga. Yang mestinya 1000 tahun dalam neraka jadi sehari di neraka karena syafaat Nabi kita.